Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Azizah dengan NIM 259.130. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS aplikasi komputer bisnis. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari soal nomor 1. Sebelum menjawab soalnya, maka saya terlebih dahulu membuat nama dan NIM. Setelah itu, saya pun membuat soal yang telah disediakan Bapak di e-learning. Angka, huruf, dan keterangan. Untuk merapikan kolomnya, maka saya akan merge dan center kolom-kolom judul untuk tabelnya. Jika ada kolom yang kekecilan, maka kita harus menggesernya agar data-data ini dimasukkan menjadi muat. Untuk data NIM dan data nama telah disediakan dalam soal. Data mahasiswa yang akan kita nilai terdiri atas 6 orang mahasiswa. Mahasiswa pertama bernama Sandy Gita, mahasiswa kedua bernama Yohanes Putra, mahasiswa ketiga bernama Rondi Anggara, mahasiswa keempat bernama Go Kiem Leong, mahasiswa kelima bernama Paula Windy, dan mahasiswa keenam bernama Fiona Andrianto. Untuk nilai tugas 1, tugas 2, TTS maupun TAS telah disediakan dalam soal. TTS 40, 60, 75, 80, 70, dan 70. 40, 45, 65, 100, 80, 65. Agar kolomnya rapi, maka kita dapat menambahkan garis-garis kolom pada borders. Setelah itu, kita harus mengisi nilai tertinggi, nilai terendah, maupun nilai rata-rata dari ke-6 orang mahasiswa.
Soal ini juga dilengkapi berbagai komponen penilaian seperti untuk tugas sebelum TTS atau disebut tugas 1, maka komponen penilaiannya yaitu 10% untuk nilai. Untuk TTS, komponen nilainya yaitu 40%. Untuk tugas setelah TTS atau tugas 2, maka komponen nilainya 40%. Maaf, 10%. Untuk TAS, maka komponen nilainya yaitu 40%. Dan jika kita jumlahkan memakai rumus sum, seluruh komponen nilai akan berjumlah 100%. Untuk merapikan kolomnya, kita juga dapat menambahkan borders. Selain komponen untuk penilaian, juga ada untuk keterangan nilainya. Nilai A didapatkan akan mendapatkan predikat sangat baik. Jika mendapatkan nilai B, maka mendapatkan predikat baik. Jika mendapatkan nilai C, maka mendapatkan predikat cukup. Jika mendapatkan nilai D, maka predikat yang didapatkan yaitu kurang. Jika mendapatkan nilai E, maka tidak lulus. Untuk merapikan kolom, kita dapat menambahkan borders. Setelah itu, persyaratannya yaitu range pada nilai. Mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika mendapatkan nilai 86-100. Mahasiswa akan mendapatkan nilai B jika mendapatkan nilai 71 sampai dengan 85. Mahasiswa akan mendapatkan nilai C jika mendapatkan nilai 56 sampai 70. Nilai D yaitu 41 sampai dengan 55. Nilai E didapatkan dari nilai 0 sampai dengan 40. Kita juga bisa menambahkan borders. Untuk angka, kita mendapatkannya dari penggunaan rumus berdasarkan komponen penilaian. Maka, kita menambahkan sama dengan komponen tugas 1 dikalikan dengan 10%. 10% ditambah nilai pada TTS dikali dengan 40%. Ditambah tugas 2 dikalikan 10%. Dan ditambah kolom nilai TAS dikali dengan 40%. 40%.
dapatkanlah hasil nilai seperti ini. Untuk hurufnya, kita dapat memakai rumus if. If atau jika angka besar sama dari 86, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Titik koma, jika TAS, jika angka dan jika angka, ya harus diganti. Dan jika angka besar sama dari 56, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai C. Dan jika nilai lebih besar dari 41 besar sama dari 41, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai D. Dan kita periksa dulu. Dan jika mendapatkan di bawah angka 41, yaitu 0 sampai 40, maka mendapatkan nilai E. Ini ada kekurangan, nggak salah. Maka didapatkanlah huruf-hurufnya. Kita cek dulu, 50 dapat huruf D betul, 61 dapat huruf C betul, 73 dapat huruf B betul, 92 dapat huruf A betul, 77 dapat huruf B betul, dan 73 dapat nilai B betul. Untuk keterangan kita dapat memakai rumus if. Jika huruf adalah A, maka predikatnya yaitu sangat baik. Jika mahasiswa mendapatkan huruf B, angka B maksudnya, maka predikatnya akan dikatakan baik. Dan jika mendapatkan huruf C, maka predikatnya yaitu cukup. Dan jika mendapatkan huruf D, if itu sama dengan D, maka predikatnya yaitu kurang. Begitu juga jika mendapatkan E, maka tidak lulus. Maka kita enter, enter. Ada yang salah. Oh, di baik. Kurang. If C, kurang. Di baik juga kurang. Cukup if maka didapatkanlah keterangannya seperti yang di tabel. Hal ini sangat benar, yaitu jika huruf D mendapatkan predikat kurang, C cukup, B baik, A sangat baik, dan B baik, dan juga untuk Fiona Andrianto mendapatkan B predikatnya yaitu baik.
Untuk mencari nilai tertinggi, maka kita mencarinya dengan rumus maksimal. Maksimal kurung di bagian tugas. Oh ya, kurang. Harus di merge dulu. Merge and center. Harus di center. Di bagian tugas kita dapat mencari rumusnya, yaitu max di blok sampai ke bawah tutup kurung, maka data tingginya 100. Untuk mendapatkan sampai TAS, data tingginya dapat kita tarik ke samping. Untuk data rendah, rumusnya yaitu minimal. Di blok kembali, di enter, maka dapatkan 90, dapat ditarik ke samping. Untuk nilai rata-rata, kita dapat mencarinya dengan average. Average di blok, dan ditarik ke samping. Kalau terlalu banyak desimalnya, maka kita dapat menguranginya pada di dekat di bawah general. Setelah itu, kita dapat merapikan nilai tertinggi dan nilai terendahnya dengan memblok agar lebih jelas. Blok. Oke, di blok. Dan untuk mempercantiknya, kita dapat menambahkan warna-warni agar terlihat lebih rapi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 2. Sebelum membuat soal, terlebih dahulu kita harus membuat tanda pengenal diri berupa nama dan NIM. Kode pada soal nantinya akan membantu kita dalam mencari data-data lainnya seperti data materi, biaya waktu, dan kelas. Untuk menepikan tabel, lebih baik kita memakai tabel yang dapat diambil dari kolom border. Soal ini juga memakai beberapa komponen penolong seperti yang saya ketik di bawah ini.
Untuk biaya, kita dapat menggunakan format akunting agar menghasilkan biaya yang lebih rapi. Kita dapat mengisi keterangannya yang terdiri atas pagi, siang, dan malam. P untuk pagi, S untuk siang, dan M untuk malam. Sedangkan O untuk kelas reguler dan 1 untuk kelas diploma. Untuk materi kita dapat memakai rumus vocab. Sebelum itu kita harus merapikan tabel-tabelnya terlebih dahulu. Untuk materi kita dapat memakai rumus vocab karena memakai komponen data yaitu dari tabel yang berbentuk vertikal. Kita juga memakai string yaitu seperti left, middle, ataupun right. Untuk materi ini vocab dalam kurung left, dalam kurung kode, alamat kode, titik koma 1, titik koma 1, tutup kurung, dan kita harus memblok seluruh tabel yang menjadi dasarnya. Untuk itu kita juga harus menguncinya dengan F4. Maka didapatkanlah Microsoft Word. Untuk biaya kita juga memakai vocab. Vocab left, kita harus memblok kode C1, titik koma, dan kita harus memblok lagi tabel yang dijadikan dasarnya dan mengunci dengan F4. Maka dapatkanlah biaya yang cocok dengan apa yang diambil oleh siswa. Untuk waktu kita juga memakai rumus if, dan memakai string mid karena keterangan waktu terletak pada tengah-tengah kode. C931, karakter 3 diambil 1 kali, dan sama dengan B, pagi atau pagi, if middle, alamat kode C9 dikali karakter 3 diambil sebanyak 1 kali sama dengan S, yaitu siang. Selanjutnya if diambil middle, diambil alamat sel, diambil sel yang ketiga, diambil sebanyak 1 kali sama dengan M, yaitu malam. Tutup kurung dan enter. Maka didapatkanlah waktu pagi sesuai dengan kode-kode siswa. P yaitu pagi, S siang, P pagi, S siang,
M malam, dan yang terakhir Rudi M yaitu malam. Untuk kelas kita memakai rumus if juga, namun stringnya right, karena terletak dari yang paling kanan. Karakter pertama yang paling kanan, yaitu roll 1. Jika 0, maka kelas itu regular. Dan jika if right, alamat sel yaitu C9, titik koma 1, titik koma C9, ada salah. C9 titik koma 1 sama dengan I, yaitu diploma. Diploma tutup kurung ada false, ada salah. Kita periksa kembali. If regular, if right, C9 ada false. Mungkin kita tidak perlu memakai if right C10 untuk diploma. Coba dicoba kembali. Bisa, masih false. Untuk diploma, oh ya, diploma mungkin bisa, maka kita mengenternya dan menariknya ke bawah. Maka didapatkanlah hasil yang sesuai, yaitu regular untuk kode 0 di belakangnya, yaitu dan diploma angka 1 di belakangnya. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.